Ada 5 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran induktif. Yang keempat, strategi pembelajaran deduktif. Yang kelima, strategi pembelajaran efektif dan kooperatif. Ada 2 strategi yang saya sukai, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, yang merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal, bisa melalui ceramah maupun diskusi yang dilakukan guru pada siswa. Yang kedua, ada juga penjelasan strategi pembelajaran ekspositori menurut para ahli. Yang pertama, oleh Majid menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua, menurut Sanjaya, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ada juga kelebihan dari strategi ekspositori, yaitu yang pertama, guru lebih mudah mengontrol urutan dan sedikit banyaknya materi pembelajaran, sehingga bisa memperhatikan sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai materi yang telah diberikan. Yang kedua, strategi ini dinilai lebih efektif jika siswa lebih menguasai banyak materi selama proses pendidikan. Yang ketiga, dengan strategi ini, siswa bisa belajar bukan hanya dengan mendengarkan penjelasan materi saja, melainkan siswa dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi ini yang dilakukan oleh guru. Ada juga kekurangan strategi ekspositori. Yang pertama, model pembelajaran ini tidak bisa mengukur kemampuan, pengetahuan, minat bakat, serta gaya belajar antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kemampuan bersosialisasi interpersonal siswa tidak berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan metode ceramah yang lebih banyak digunakan pada pembelajaran ekspositori. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada juga menurut para ahli yaitu Wina menyatakan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada juga menurut ahli Cleve menyatakan bahwa inquiry adalah salah satu strategi yang digunakan dalam kelas yang berorientasi proses. Inquiry merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Ada juga kelebihan strategi inquiry. Yang pertama, strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan dalam belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Ada juga kelemahan strategi inquiry, yaitu yang pertama, jika strategi inquiry digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, kadang-kadang mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.